Nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima summa ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan ibadah kita sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatu iman, hadanallah wa iyyakum. Setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang di antara sebab-sebab dosa, dampak buruk dari dosa, termasuk yang terakhir, yaitu adalah yang akan menggugurkan dosa-dosa. Setelah kita mengetahui itu semua, ada 10 poin yang terakhir kemarin, maka selanjutnya kita akan membahas, yaitu bahasanya dosa di dalam istilah-istilah syariat suka dikatakan al-ithmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ternyata kalimat dosa ini memiliki banyak makna, memiliki banyak kesamaan, memiliki banyak sekali kalimat-kalimat padanannya. Ya, jadi dosa itu memiliki kalimat padanan. Apa saja di antaranya? Maka di sini diterangkan bahasanya al-faddun turadiful ism, yaitu lafad yang dia itu dianggap sama dengan lafad al-ithmu. Jadi ada kadang ketika orang menyebutkan al-ithmu itu dimaknakan artinya adalah dosa.
Tapi ada kata-kata lain yang dia pun memiliki pengertian yang hampir sama dengan al-ismu tadi. Memiliki kemiripan. Makanya dikatakan kullu madzalla 'ala muharramin aw manhiyin anhu fil Qur'ani awis sunnah. Setiap apa saja yang menunjukkan atas pengharaman dan juga pelarangan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yandarriju tahtal itsmi, maka dia masuk di dalam makna al-itsmu, dosa. Jadi apa saja yang termasuk ya menunjukkan atas pengharaman, larangan, berarti itu di sana masuk dalam makna dosa. Ya, seperti itu. Nah, ini sebagaimana di antaranya yang diterangkan di dalam keterangan menurut ulama lughah di dalam masalah ini. Lalu kemudian apa saja yang termasuk dalam perkara-perkara tersebut? Maka yang pertama yaitu adzanbu. Al-ismu itu sama dengan adzanbu, artinya dosa. Apa yang dimaksud dosa tersebut atau adzanbu tersebut? Wa kullu amrin ghairu masyru'in idza irtakaba kana fi'lan aw qalan aw i'tiqadan saghiran aw kabiran. Maka adzanbu itu adalah setiap perkara yang tidak disyariatkan. Yaitu kullu amrin ghair masyru'in. Setiap perkara yang tidak disyariatkan apabila dia melakukannya. Maka itu disebutnya dosa. Jadi apa saja yang tidak ada syariatnya, yang tidak disyariatkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukannya, maka ini adalah dosa. Kana fi'lan au qalan au i'tiqadan. Sama saja apakah dia itu perbuatan, ucapan, ataupun i'tiqad, keyakinan. Saghiran au kabiran, apakah yang kecil ataupun yang besar, maka itu dinamakan dosa. Jadi kalau tidak disyariatkan, maka itu dikatakan adzanbu. Itu adalah makna dari adzanbu. Dan ini mirip dengan al-ismu. Ya. Nah, ini sebagaimana yang diterangkan di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antaranya di dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-203, Allah Ta'ala mengatakan, "Faman ta'ajjala fi yawmain." Maka barang siapa yang mempercepat untuk meninggalkan Mina, yaitu di sana dikatakan yaumaini 2 hari, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atas dia. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Demikian pula barang siapa yang mengakhirkannya, itu pun tidak ada dosa bagi dia, limanittaqa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara yang disampaikan tentang masalah ini. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah bahasanya yang termasuk dengan dosa yang muradif dengan kata al-itsmu itu adalah apa? Yang selanjutnya di sini dikatakan bahasanya yang termasuk di dalam kalimat dosa itu adalah al-munkar. Kalimat al-munkar. Ya. Jadi kalau kalimat al-munkar itu termasuk kalimat dosa. Ini sebagaimana diterangkan di sini. Apa sih yang termasuk kalimat munkar tersebut? Makna dari munkar tersebut. Maka di sini diantaranya disebutkan
wa kullu ma tahkumul uqul as-saqihah biqamih, yaitu apa saja yang dihukumi oleh akal-akal yang sehat dengan buruknya. Jadi sesuatu yang dihukumi oleh akal yang sehat dengan keburukan. Ya. Au yuqabbihu syar'u, atau yang diburukkan menurut syariat, au yuharrimuhu, atau yang diharamkan oleh syariat, au yakrahuhu, atau yang tidak disukai oleh syariat. Ini mungkar. Jadi kemungkaran itu setiap perkara yang dihukumi secara akal yang sehat, itu perkara yang buruk. Ini mungkar, ini perbuatan mungkar. Jadi kalau ada satu perbuatan, ucapan yang jelek, yang buruk, yang ini secara akal itu, ini adalah perkara yang jelek. Maka itu dikatakannya perbuatan mungkar. Atau dia dianggap buruk oleh syariat. Dianggap buruk oleh syariat. Maka ini pun mungkar. Makanya kan ketika kita mengenal adanya amar ma'ruf, nahi munkar. Ini kemungkaran, ini kemungkaran, ini kemungkaran. Ada orang melakukan ya minum khamr, mabuk, dikatakan kemungkaran. Lihat ada orang melakukan kezaliman, maka dikatakan kemungkaran. Kenapa? Karena ketika orang itu dia menganiaya orang lain, secara akal ini perbuatan yang jelek. Kan begitu kan? Secara akal, oh ini jelek ini. Secara akal dia dikatakan jelek, berarti mungkar. Begitu pula secara syariat, ketika orang itu dia menganiaya orang lain, ya dianggap jelek juga. Begitu pula ini diharamkan secara syariat. Dan juga perkara ini adalah perkara yang tidak disukai. Wahwan didul ma'ruf, dan mungkar itu lawan kebalikan dari ma'ruf. Ma'ruf itu perkara yang baik. Walidak, karena itulah min faraidil Islam, di antara perkara-perkara yang dipardukan, diwajibkan oleh Islam adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Makanya dalam Islam itu ada ya perintah amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu memerintahkan pada perkara yang baik, kemudian melarang atau ya mencegah dari perkara yang mungkar. Makanya dalam Islam dikenal al-munkar. Kenapa? Al-munkar suka dianggap sebagai al-ismu juga. Perbuatan dosa. Perbuatan yang jelek dalam pandangan akal yang sehat. Perbuatan yang jelek dalam pandangan syariat. Dan perbuatan yang jelek yang ini tidak disukai ya secara syariat diharamkan. Ini perkara yang munkar. Makanya di sana ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka al-munkar itu kembalikannya adalah yaitu al-ma'ruf. Ya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala suka menyandingkan antara al-munkar dengan al-ma'ruf. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan pada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Ada perintah untuk perkara yang baik. Suruh berbakti kepada orang tua, birrul walidain, itu al-ma'ruf. Kita kemudian misalkan ya berbuat baik pada orang lain, tersenyum pada orang lain, itu adalah al-ma'ruf. Kita membantu orang yang kesulitan, itu adalah al-ma'ruf. Ya. Makanya di dalam hadis juga dikatakan kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Ya. Dan ini kebalikan dari kemungkaran. Makanya di sini pun digabungkan wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian melarang atau mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi tanda kebaikan satu umat. Karena kalimatnya kuntu khaira umat. Kalimat kuntum khaira umat itu bahasanya kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linas, yang dikeluarkan bagi manusia, itu memiliki karakter itu amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi kita nggak boleh kemudian amar ma'rufnya saja atau nahi munkarnya saja. Harus seimbang. Kadang kita ini memberitakan pada perkara yang ma'ruf, juga jangan melupakan kita melarang dari perkara yang mungkar. Jangan sampai ditinggalkan seluruhnya. Jangan. Ya, semuanya harus dikerjakan. Jangan ribut ya, hanya sibuk untuk amar ma'ruf saja, ngajakin orang pada kebaikan. Ayo terus saja kebaikan, lupa dengan kemungkaran. Mengajak orang pada kebaikan itu mudah. Tidak beresiko. Yang beresiko adalah melarang orang dari kemungkaran. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Mengajak orang pada kebaikan itu tidak beresiko. Karena cuma sekedar mengajak. Yang berat itu nahi munkar. Melarang orang dari kemungkaran, mencegah orang dari kesyirikan, mencegah orang dari perkara-perkara, ya, perbuatan-perbuatan maksiat, maka ini akan berisiko. Makanya kita tidak boleh meninggalkan salah satunya. Harus dua-duanya dipakai. Jadi seperti itu. Kemudian dikatakan waktu minuna billah, dan kalian pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang atau umat terbaik adalah memiliki karakter dia beriman pada Allah, kemudian dia mengaplikasikan imannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu orang yang terbaik. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, maka harus amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mulai dari keluarga kita, mulai dari orang-orang yang dekat dengan kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW dia bersabda, kata Rasul, man ra'a munkaran. Di dalam hadis yang sahih. Sebagaimana yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Muslim dalam kitabul imannya. Hadis yang ke-49. Di sana Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran. Lalu kemudian kata Rasul, fal yughayyirhu biyadihi, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Robah. Anda lihat kemungkaran, robah. Jangan sampai kemudian lihat kemungkaran dibiarkan, jangan. Robah. Itu dengan tangannya kalau mampu. Kemudian dikatakan fa ilam yastati', jika dia tidak mampu, fabilisanihi, robah dengan lisan. Kalau kita ini merubah dengan tangan, kalau kita punya power, punya kekuatan. Contoh, ya, yang namanya orang ketika melihat kemungkaran itu bukan kurung busuk, yang penting mungkar, ditabrak, dirusak, enggak. Tidak seperti itu. Islam ketika mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, ngukur kekuatan, ngukur kemampuan. Jadi jangan kemudian kita ini menjadi orang yang serampangan tanpa perhitungan. Rasulullah SAW ketika berada di Mekah, dakwah 13 tahun ikhwah. Kurang lebih 13 tahun di Mekah. Pertanyaannya, ketika Rasul beribadah di Baitullah masih banyak berhala? Masih banyak kan? Di mana-mana masih banyak berhala. Masih banyak sekali kesyirikan di sana. Kemungkaran terjadi. Pertanyaannya, Rasul langsung menghancurkan berhala tersebut? Ternyata tidak, ikhwah. Tidak dihancurkan oleh Rasul. Kenapa? Dibangun dulu kaum musliminnya. Dikokohkan akidahnya. Dikuatkan imannya. Baru kemudian selesaikan masalah. Jangan sampai kemudian orang mau amar ma'ruf nahi munkar, ujungnya malah kerusakan. Makanya merubah pun ada aturannya. Fa'ilam yastati, jika dia tidak mampu, jika dia tidak mampu. Maksudnya kalau kita tidak sanggup merubah kemungkaran, dengan apa? Dengan tangan, maka pabilisan niki, maka dengan lisan. Diajak dengan ucapan. Sedikit demi sedikit. Ya. Maka jika kemudian juga tidak mampu, fa'ilam yastati, fabiqalbi, maka jika dia tidak mampu juga merubah dengan lisan, maka fabiqalbihi, dia merubah dengan hatinya. Wadhalika ad'aful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Kita merubah dengan hati, itu adalah selemah-lemahnya iman kita. Ya, itu diantaranya. Nah, jadi nama lain dari al-ismu yang mirip adalah pertama al-dzanbu, yang kedua
al-munkar. Kemudian yang ketiga, yaitu az-zulmu, kedoliman. Nah ini, ya, dosa kadang identik dengan kedoliman. Kedoliman itu memiliki makna yang hampir sama dengan al-ism, dosa. Apa yang dimaksud dolim di sini? Maka di sana dikatakan wa usyai fi ghairi maudhi'ihi. Dolim ini sering kita bahas. Kalimat kedoliman sering kita bahas. Kedoliman itu adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Itu namanya dolim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya dolim. Dan ini adalah satu perbuatan dosa. Sawa'un kana hada syai' kabiran aw haqiran. Sama saja apakah sesuatu ini besar ataupun dianggap remeh. Kalau dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya dolim. Namanya apa? Dolim. Kita membebani sesuatu bukan tempatnya pun juga dolim. Ya, misalkan contoh, anak kecil kita kasih beban yang dia tidak mampu, namanya dolim. Karena anak kecil itu bukan bagiannya. Ya, anak kecil disuruh kerja, dolim namanya. Karena mereka bukan waktunya untuk bekerja. Kalau kita meletakkan satu bukan pada tempatnya, dolim. Ada satu perkara, misalkan yang di sana orang tidak sanggup memikulnya, kemudian kita berikan pada dia tugas itu, maka itu pun dolim. Geser lemari, suruh nyuruh anak-anak yang nggak kuat tenaganya, ini pun dolim. Ya kan, dolim kan? Dolim. Nah, ini perkara kedoliman. Dikatakan bahkan mau di'uhu kabiran atau hakiran. Dan sama saja tempatnya itu besar ataupun juga remeh. Sama. Meletakkan satu bukan pada tempatnya, maka itu dolim namanya. Namanya apa? Dolim. Jadi hati-hati kalau kita ini kemudian menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya pun itu dolim. Ya, sudah tahu misalkan, ya, misalkan yang namanya pakaian dalam harusnya dipakai di dalam. Ini pakainya di luar. Ya itu pun dolim. Seperti itu nggak boleh. Sepatu, walaupun semahal-mahalnya sepatu itu di bawah, di kaki. Jangan sekali-kali sepatu kita pakai di kepala. Jangan. Itu dolim. Itu adalah bentuk kedoliman. Ya, itu dalam perkara-perkara yang bersifat duniawi. Kalau dalam perkara-perkara akhirat banyak. Makanya di sini dikatakan wadulmu kulluhu haramun. Dan kedoliman itu seluruhnya haram. Kalau satu itu perkara dolim, maka itu haram namanya. Ya. Wa akbaruhu asyirku billah. Dan yang paling besar dari kedoliman itu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mempersekutukan Allah dosa tidak? Dosa. Makanya ad-dzulmu ini dosa. Ya. Kenapa? Syirik itu adalah kedoliman yang paling besar. Katanya tadi kedoliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah kalau syirik itu kenapa dikatakan kedoliman? Apakah syirik itu berarti dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya? Maka jawabnya dikatakan wahwa wan uhaqqin laki ta'ala wahda fil ibadah fi ghair maudhi'ihi. Yaitu kenapa kesyirikan dianggap kedoliman? Karena dia meletakkan hak Allah. Meletakkan hak Allah Subhanahu wa taala semata fil ibadah, di dalam ibadah. Fi ghairi maudhi'ihi, bukan pada tempatnya. Ini hak Allah, seharusnya yang berhak diibadahi adalah Allah, yang berhak disembah adalah Allah. Ternyata wadalika bi ibadati ghairi, dan itu dengan mengibadahi selain Allah. Ini kan hak Allah. Ibadah itu hanya hak Allah. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Karena kita berikrar, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang dia mengucapkan kalimat seperti itu, dia mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah,
tiba-tiba dia menyembah pada selain Allah, dia mengibadahi selain Allah, maka dia telah berbuat zalim karena meletakkan hak Allah pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim namanya. Itu kedoliman. Kanat hadikil ibadah isti'ana bihi au sujudan lahu. Ya. Yang ibadah itu ibadah dengan minta pertolongan kepada selain Allah atau sujud kepada selain Allah. Ini enggak boleh. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat yang ke-13. Allah mengatakan bahasanya bagaimana Luqman mengatakan inna syirka la zulmun adim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Jadi dolim itu adalah dosa. Dolim itu haram. Ya, doliman haram. Jadi jangan salah. Yang namanya dolim itu adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu dolim namanya. Lalu selanjutnya, apa yang perlu kita ketahui tentang nama lain atau yang sesuai, yang muradif, yang memiliki kemiripan makna dengan al-ismu? Yang keempat adalah al-jurmu wal ijram bermakna wahid, yaitu kejahatan. Ya, al-jurmu. Wa huwa kama fi qoulihi ta'ala, itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Di sana beliau mengatakan bahasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang kafir, kata Allah, am yaquluna tarah. Apakah mereka mengucapkan perkara yang diada-adakan? Qul, katakan, inib taraituhu fa'alayya ijrami. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika aku mengada-ngada, maka fa'alayya ijrami, maka sungguhnya atas pula tanggungan dosanya. Jadi ini ketika Rasulullah SAW untuk menyampaikan pada orang-orang kafir, sampaikan kepada mereka. Ketika para nabi itu dianggap mengada-ngadakan perkara yang aneh dan baru di dalam pemahaman masyarakat, maka mereka pun mengatakan inni taraituku fa'alayya ijrami. Biasanya jika aku mengada-ngadakannya, maka atas pula tanggungan dosa. Atas aku katanya. Yaitu apa? Tanggungan dosaku. Lalu maka kemudian dikatakan pula bahasanya wa ana bari'u mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari perbuatan dosa yang kalian lakukan. Nah, dengan kalimat fa'alayya ijrami, al-ijram itu dimaknakan dengan dosa. Ya, ijram dosa. Kalau kita dahulu mungkin sering mendengar bahasanya kedoliman itu ada 3, diantaranya adalah dulmul insan li ghairihi. Itulah yaitu al-ijram, kejahatan. Kedoliman seorang kepada selainnya itu adalah kejahatan. Kita berbuat dolim pada orang lain itu adalah kejahatan. Ya. Dan itu dianggap sebuah dosa. Jadi seperti itu. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan tadi, ini nama lainnya. Seperti yang disebutkan tadi. Lalu kemudian selanjutnya, di sana pun diterangkan yang kelima nama lain yang muradif dengan dosa tersebut, al-ismu tersebut adalah al-fujur. Al-fujur. Ya. Al-fujur itu adalah wa diddut taqwa wal birri wal iman. Itu adalah lawan kebalikan dari takwa, wal bir kebaikan, wal iman dan iman. Dikatakan fujur
itu kebalikan dari kebaikan, iman, dan takwa. Takwa, kebaikan, dan iman. Itu namanya fujur. Ya, sebagaimana yang kita sering mendengar ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Qiyamah pada ayat yang kelima. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang makna dari al-fujur tersebut. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bal yuridul insanu liyafjura amama. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi manusia itu hendak membuat yaitu kemaksiatan terus-menerus. Ya. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Bahkan sebaliknya manusia itu yaitu ingin berbuat kepujuran, kepajiran, kemaksiatan terus-menerus. Itu menunjukkan bahasanya al-fujur ini adalah merupakan bagian yang mirip dengan dosa. Memiliki kemiripan makna dengan al-ismu. Jadi seperti itu. Lalu kemudian kila dikatakan bahasanya yaitu yuksiru dhunuba wa yuakhiru taubah. Kenapa kalimat tadi mengatakan bal yuridul insan liyabzura amama? Kalimat liyabzura amama bahasanya di sana dikatakan maknanya adalah yuksiru dhunuba wa yuakhiru taubah. Dikatakan maknanya juga adalah manusia ingin memperbanyak dosa dan mengakhirkan taubat. Jadi memang manusia itu begitu. Dia banyak melakukan dosa, taubatnya diakhir-akhirkan, ditunda-tunda. Ya, ya, itu banyak manusia seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kalimat yang lain, yatamannal khati'ah wa yaqulu sawfa atubu sawfa atubu. Sebagaimana yang disampaikan pula di dalam tafsir Ghoribil Quran karya Al-Azizi pada halaman yang ke-233, bahasanya manusia itu ketika dia itu melakukan berkeinginan untuk melakukan perbuatan salah, maka dia mengatakan yaqul, dia mengatakan sofa atubu. Kelak aku akan bertobat, kelak aku akan bertobat. Ini perbuatan dosa mereka. Berbuat maksiat, terus tenanglah nanti saya tobat. Berbuat maksiat, terus kemudian dia mengatakan tenang nanti saya akan tobat, nanti saya akan tobat. Terus saja dia akan mengatakan nanti saya akan tobat. Menunda-nunda tobat. Ya, maka ini adalah orang-orang yang melakukan kefujuran. Maka dikatakan wa'idan kalau begitu fal fujuru ziyada 'alal ismi. Fujur itu adalah tambahan dari dosa. Yaitu bitaswifit tobat dengan menunda-nunda tobat. Jadi malam fujur ini ya, selain dia melakukan dosa juga bitaswifit tobat dengan menunda tobat. Tobatnya ditunda. Ini orang fajir ini. Orang fajir, orang yang durhaka itu bukan hanya dosa yang dia lakukan, tobat pun itu nanti-nanti. Bahasa kitanya ditunda-tunda. Jadi kalau kita selama ini masih tenggelam dalam dosa, tobatnya enggak, malah diundur-undur terus, berarti fajir ini. Ini orang yang apa? Orang yang fajir, ya. Nah, ini bahaya yang seperti ini, ya. Nah, itu diantaranya. Terkadang pula al-fujur itu adalah at-takdzib bil ba's. Kadang diartikan yaitu mendustakan dengan hari kebangkitan. Ini namanya adalah yaitu al-fujur. Tapi ala kulli hal, bahasanya yang namanya fujur itu tetap dimaknakan memiliki makna seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu mereka orang-orang yang terus-menerus di dalam perbuatan dosa dan kemudian mereka itu menunda-nunda tobat. Terus saja dosa dilakukan, ya, tobatnya dinanti-nanti. Nah, ini banyak kejadian zaman sekarang kan. Orang itu banyak melakukan dosa sedangkan tobatnya ditunda-tunda. Alasannya gampang lah, tenanglah nanti juga saya nanti waktunya tobat. Dan tenang saja nanti saya juga akan sadar.
Nah, banyak di antara kita suka begitu. Padahal ini perkara yang terlarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat taswib itu adalah jundun min junudi syaitan. Di antara tentara setan itu adalah at-taswib. Menanti-nanti, nantilah, nantilah, nantilah. Makanya kita umat Islam dilarang banyak menunda. Kalau orang sudah banyak menunda itu tanda kemalasan. Ya, apa saja ditunda. Dan ingat, umat Islam itu kalau kemudian dia mengerjakan suatu usaha kan selesai. Jangan kemudian digantung. Kan banyak orang yang ketika mengerjakan sesuatu itu ya digantung-gantung. Nantilah, nanti ujungnya nggak selesai semua. Selesaikan satu. Faida faragta pangsob, jika kalian telah selesai satu pekerjaan, satu amalan, satu perbuatan, pangsob, maka kerjakan yang lain. Jangan kemudian ditunda, ini belum selesai, ini lari. Ini belum selesai, lari. Dan ini memang banyak menghinggapi kita. Kalau paling gampang itu kalau kita lagi baca. Kadang kita baca buku ini belum selesai, pindah lagi. Buku ini belum selesai, ganti buku. Terus saja. Akhirnya ilmu kita kecampur-campur, nggak jelas. Belajar juga sama. Belajar ini belum selesai, pindah ini. Belajar ini belum selesai, pindah ini. Makanya thariqah para ulama ketika belajar itu sampai selesai tamat dulu. Kalau kita belajar, misalkan pada satu negeri, pada ustadz yang ada di negeri tersebut, para ulama itu kebiasaan menyelesaikan pelajaran dulu. Baru setelah selesai, ilmunya sudah didapatkan, pindah ke tempat yang lain. Kalau kita kan enggak ya. Kita di sini belajar, sini belajar, terus aja. Tuntungnya nggak bisa semua. Nah ini. Banyak yang begitu enggak? Iya. Ini yang kadang menjadikan orang itu semakin apa? Ya, semakin males. Kenapa? Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Karena kita ini nggak atau kurang tekun. Kurang tekun. Sudah harus ya, harusnya ditekuni satu jalur, dia ambil jalur-jalur yang lain. Nah ini kurang baik yang seperti ini. Apalagi kalau selalu ditunda-tunda. Mau belajar nantilah, nantilah, nantilah. Nah ini tidak boleh. Ya kecuali ada udzur syar'i ya, beda cerita. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, maka jangan ataswib, jangan menunda-nunda. Ya, itu diantaranya. Lalu kemudian bahasanya yang keenam, yang mirip, yang memiliki pengertian atau arti yang sama dengan al-ismu, itu adalah al-fisqu, kepasikan. Pasek, dikatakannya pasek. Apa yang dimaksud dengan pasek? Itu adalah lugatan secara bahasa adalah al-khuruj, keluar. Dikatakan kepasikan itu adalah keluar. Dan secara syariat yang dimaksud adalah al-khuruj an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah itu adalah kepasikan. Makanya kenapa diartikan sama dengan al-ismu, dosa. Karena orang keluar dari ketaatan pada Allah, ya dia berbuat dosa. Kalau dia keluar dari ketaatan pada Allah, berarti dia telah berbuat dosa. Itu pun dianggapnya dosa. Ya, seperti itu. Wahwa kismani. Al-fisku itu, kepasikan itu ada dua bagian. Dibagi menjadi dua. Ya. Apa? Di antaranya diterangkan bahasanya kepasikan itu yang pertama adalah khurujun khuniyun. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini secara kulli. Kulliyun artinya secara keseluruhan. Nah, kalau yang seperti ini dikatakannya kafir fasik. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah seluruhnya, maka itu adalah kekafiran dan juga kefasikan. Ya, fasik lagi kafir. Yang seperti ini itu kefasikan namanya. Tapi fasiknya keluar seluruhnya dari syariat Allah, keluar dari ketaatan pada Allah, berarti jatuh dalam kekufuran. Ya. Ini sebagaimana ya diterangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis laknatullah alaih. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50 kata Allah Subhanahu wa taala, kana minal jinni. Iblis itu dari bangsa jin. Ya.
Makanya dikatakan kalau kalimatnya inna iblisa minal jini begitu. Sungguhnya iblis itu dari bangsa jin. Rabbi, maka dikatakan dia telah berlaku fasik terhadap perintah Tuhannya. Maka fasik di sana dia tidak taat, dia durhaka, dia berbuat dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis laknatullah itu ternyata dia telah keluar seluruhnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakannya kafir. Kalau keluarnya seluruhnya, ya. Dan kemudian yang kedua, ada yang dia itu dikatakan yaitu al-mu'min al-murtakabul kabirah. Ya. Yaitu seorang mukmin yang murtakib, yang melakukan perbuatan dosa, itu pun disebutnya fasik. Ya, sama fasik bagi orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa tapi tidak seluruhnya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat dosa, ya, maka yang seperti ini dihukumnya fasik. Seperti apa? Yaitu diantaranya sebagaimana diterangkan di dalam surah An-Nur ayat yang keempat. Ketika Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan pada wanita-wanita yang baik, kemudian dia tidak mendatangkan dengan 4 orang saksi. Maka Allah mengatakan fajliduhum samanina jaldah. Maka cambuklah oleh kalian mereka 80 kali. Wala taqbalu lakum syahadatan abada. Dan janganlah kalian menerima dari mereka persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Di sini dikatakannya orang fasik. Dan ini bukan dihukumi kafir. Kenapa? Karena mereka adalah orang muslim yang terjatuh dalam dosa kemudian dihukum dengan cambuk 80 kali. Tapi tidak keluar dari keislaman. Ini pun dikatakannya fasik. Karena dia telah berbuat dosa. Ya, seperti itu. Ya. Makanya dikatakan fal fisqu nau'un minal ismi. Maka kefasikan itu adalah bagian dari perbuatan dosa. Ya. Kefasikan itu adalah bagian dari perbuatan dosa. Lalu kemudian yang ketujuh ad-dhalal. Ya. Itu kesesatan. Sudah habis ya. Kesesatan. Orang sesat itu berbuat dosa. Yang kedelapan, yang terakhir, itu al-jahiliyah. Kejahiliahan. Yaitu keadaan orang Arab sebelum Islam. Mereka banyak terjatuh ke dalam dosa karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah. Itu kalimat-kalimat yang memiliki makna sama dengan, yaitu apa? Yang memiliki makna yang sama dengan al-ismu, yaitu dengan makna dosa. Thayyib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi satu ilmu yang bisa kita pahami dan sebagai pegangan kita agar kita tidak kebingungan ketika memahami apa-apa yang berkaitan dengan istilah-istilah di dalam agama kita. Benar datangnya dari Allah, salah itu kesalahan anak semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.